A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Jinantuada dengan NIM 2301025209, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini merupakan penjelasan dari proposal penelitian yang saya buat yang berjudul Kedisiplinan sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Belajar Matematika di Sekolah Dasar. Slide selanjutnya terdapat daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang masalah, kedua rumusan dan tujuan penelitian, yang ketiga ada manfaat penelitian, keempat kajian teoris, kelima penelitian relevan dan kerangka berpikir, keenam hipotesis penelitian, ketujuh metode penelitian, kedelapan instrumen dan analisis data, dan yang terakhir ada penutup. Slide selanjutnya ada latar belakang masalah. Seperti kita ketahui bersama, pendidikan dasar merupakan tahap paling awal dan paling penting dalam membentuk landasan intelektual, emosional, dan spiritual anak. Di jenjang ini, mata pelajaran matematika memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya karena ia merupakan mata pelajaran inti, tetapi karena matematika membentuk cara berpikir yang logis, sistematis, dan kritis sejak dini. Namun, sayangnya kondisi hasil belajar matematika di tingkat sekolah dasar di Indonesia masih menjadi perhatian. Berdasarkan hasil survei internasional PISA tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat ke-74 dari 79 negara. Skor rata-rata matematika peserta didik Indonesia hanya 30,79, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang berada di angka 487, yang menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat serius dalam penguasaan konsep matematika. Berangkat dari kondisi ini, saya melakukan observasi awal yang beberapa sekolah dasar negeri di Kecamatan Lawean, Surakarta, seperti SDN Mangku Ben Kidul dan SD Panjang 4. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada pelajaran matematika. Selain itu, saya menemukan fakta bahwa perilaku kedisiplinan belajar peserta didik masih rendah. Mereka sering terlambat masuk kelas, lupa mengerjakan tugas, dan kurang fokus saat pembelajaran berlangsung. Kondisi ini mendorong saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kedisiplinan belajar siswa dengan hasil belajar matematika mereka? Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, saya merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di sekolah dasar? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kedisiplinan belajar sebagai faktor penentu keberhasilan belajar matematika di sekolah dasar. Nah, slide selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari dua sisi, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah yang membahas pengaruh faktor internal peserta didik terhadap prestasi akademik.
khususnya dalam pelajaran matematika. Penelitian ini juga menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan teori belajar dan motivasi belajar di jenjang pendidikan dasar. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru-guru sekolah dasar dalam merancang strategi pembelajaran dan pengelolaan kelas yang lebih menekankan pentingnya kedisiplinan belajar. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pihak sekolah dalam menyusun program pembinaan karakter siswa. Bahkan, orang tua diharapkan dapat mengambil pelajaran bahwa mendisiplinkan anak sejak dini memiliki dampak langsung terhadap prestasi akademik anak mereka. Nah, di sini ada kajian teoretis. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu kedisiplinan belajar. Dan yang kedua itu ada variabel terikat, yaitu hasil belajar matematika. Kedisiplinan belajar saya definisikan sebagai bentuk pengendalian diri peserta didik dalam mengikuti aturan dan komitmen belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Menurut UNO, kedisiplinan mencerminkan keteraturan, kesungguhan, dan tanggung jawab siswa dalam menjalani proses pembelajaran. Indikator kedisiplinan yang saya gunakan dalam penelitian ini antara lain adalah ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan sekolah, konsistensi belajar di rumah, ketaatan terhadap jadwal belajar, serta fokus selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan hasil belajar matematika adalah capaian kemampuan kognitif peserta didik dalam memahami dan menerapkan konsep matematika. Indikatornya dapat berupa pemahaman konsep, kemampuan menyelesaikan soal, serta kemampuan mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-harinya. Dari hasil belajar ini akan diukur melalui skor tes objektif. Penelitian relevan dan kerangka berpikir. Penelitian sebelumnya mendukung pentingnya kedisiplinan dalam proses belajar. Salah satunya adalah penelitian dalam jurnal SHES atau Conference Series yang menunjukkan bahwa kedisiplinan belajar matematika memberikan kontribusi sebesar 84,7% terhadap hasil belajar matematika peserta didik sekolah dasar di Kecamatan Lawean. Penelitian lain oleh Irwan juga menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan faktor penting dalam membentuk prestasi akademik peserta didik, khususnya pada mata pelajaran MIPA. Kerangka berpikir, saya menyimpulkan bahwa peserta didik yang disiplin akan lebih teratur dalam belajar, karena dapat mampu mengelola waktu dan menunjukkan sikap fokus dan bertanggung jawab. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pemahaman materi, termasuk dalam pelajaran matematika yang memerlukan konsentrasi tinggi. Hipotesis penelitian. Berdasarkan latar belakang dan kerangka berpikir tersebut, saya mengajukan hipotesis tersebut sebagai berikut. H0 atau hipotesis 0 itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika. Yang kedua ada H1 atau hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika.
Hipotesis ini akan diuji menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana dengan taraf signifikan 5%. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif karena bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 SD negeri di Kecamatan Laweyan di Kota Surakarta. Sampel penelitian terdiri dari 71 siswa dari 3 sekolah, yaitu SDN Pajang 4, SDN Tunggul Sari 01, dan SDN Bratan 02. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah probability cluster sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kelompok-kelompok sekolah yang dianggap mewakili populasi. Pengumpulan data dilakukan dua instrumen utama, yaitu untuk variabel kedisiplinan, saya menggunakan angket skala Likert dengan 20 pertanyaan. Yang kedua, untuk hasil belajar matematikanya, saya menggunakan tes pilihan ganda sebanyak 20 butir soal yang telah disesuaikan dengan indikator kompetensi dasar kelas 5. Nah, kedua instrumen ini akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan kolerasi person-product-moment dan uji reliabilitas menggunakan alpha korban dengan standar nilai alpha di atas 0,7. Selanjutnya ada instrumen dan analisis data. Setelah data terkumpul, saya akan melakukan analisis deskriptif dan inferensial. Secara deskriptif, saya akan menyajikan data dalam bentuk nilai rata-rata, median, standar deviasi, serta visualisasi seperti tabel dan diagram. Sebelum uji hipotesis, akan dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu seperti uji normalitas untuk melihat apakah datanya sudah berdistribusi normal. Kedua, ada uji linearitas untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel X dan Y bersifat linear, dan uji homogenitas untuk memastikan bahwa varian antar kelompok data adalah homogen. Setelah semua syarat terpenuhi, maka akan dilakukan uji regresi linear sederhana menggunakan bantuan SPSS atau Excel jika nilai signifikannya P kurang lebih dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nolnya tuh ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan belajar dan hasil belajar matematika. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kedisiplinan belajar bukan hanya sekedar soal datang tepat waktu atau mengerjakan tugas, tetapi merupakan bagian dari pembentukan karakter peserta didik yang secara langsung berdampak pada pencapaian akademik mereka. Saya berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam pembelajaran matematika yang sering dianggap sulit oleh para peserta didik. Demikianlah pemaparan proposal penelitian saya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam hal ruang lingkup maupun pendekatan. Oleh karena itu,
Saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.